Jadi kira-kira kalau Den, bagaimana kemudian mengupayakan dan mengusulkan supaya rekomendasinya ini terimplementasi dengan baik? Sebelum nanti saya ke Pak Kurtubi, silakan. Jadi sebetulnya beberapa cara tadi yang sudah Ya. dibahas dalam mengatasi LPG bersubsidi seperti menaikkan harga misalnya, saya sih di tahun politik ini kayaknya agak sulit ya, meskipun kita kemarin sukses menaikkan harga pertalit. Kemudian juga kalau BLT ya, tadi katanya datanya juga belum valid, apalagi di tahun politik nanti ada dugaan macam-macam gitu kan. Nah sekarang dicoba sistem IT, tadi juga banyak tanggapan yang negatif. Nah sebetulnya kami ada beberapa cara, tadi juga sedikit sudah disinggung oleh Pak Kurtubi, Bapak juga, kita buat atas perintah Presiden juga, dan sudah kita paparkan di depan Bapak Presiden selaku Ketua DEN, yaitu kita sebut Grand Strategi Energi Nasional, dan sudah kita uji coba. Nah salah satunya tadi, kita meningkatkan produksi LPG dalam negeri, baik dari kilang existing yang sedang di-upgrade sekarang di Balikpapan, dan ada teknologi baru juga di Bontang yang bisa meningkatkan produksi LPG kita. Di samping memproduksi dari 88 gas yang masih mengandung propana butana, itu kita akan bangun mini LPG plant seperti di Jambi Merang sekarang sedang proses pembangunannya. Nah kemudian tadi juga sudah disampaikan, disinggung kita, Bapak Presiden juga Januari tahun lalu sudah groundbreaking yang namanya substitusi LPG dengan DME di metal ether, ya. Di metal ether itu yang sudah di groundbreaking berasal dari batu bara, tetapi ada juga yang berasal dari gas, ya, dari gas alam. Ini investasinya murah dan lebih cepat. Ini juga sedang dalam proses kajian. Kemudian kita terus membangun yang namanya jaringan gas bumi ke rumah-rumah tangga, city gas. Alhamdulillah saat ini sudah 800.000 lebih sumber rumah tangga, ini lebih murah dari LPG. Oh, itu Dan lebih murah anytime lagi? 24 jam tinggal klik, nyala ke air keran. Nah itu kita terus bangun, tetap kita melakukan. Nah yang terakhir dengan kompor listrik ya. Nah ini kita sebetulnya paling optimis dengan kompor listrik. Tetapi. Nah kita sudah uji coba di Bali dan di Solo, dan di tahun politik ini barangkali takutnya juga ada macam gangguan, dan itu terjadi sehingga kita hentikan dulu. Kita sekarang fokus kepada rumah tangga yang menengah ke atas, kompor listrik terus kita jalankan. Nah ini bisa berhasil DME dan kompor LPG. Dengan catatan kita mengajak para pelaku bisnis LPG yang existing, baik itu skala besar maupun skala pangkalan, berbisnis di DME dan kita ajak. Kita tidak meninggalkan atau kita menghentikan. Kita tetap menggunakan, seperti kita dulu mengganti agen minyak tanah dengan agen LPG. 100% jadi agen LPG. Nah itulah yang perlu kita lakukan sekarang supaya ini berhasil ya, DME maupun kompor listrik. Kita ngajak pangkalan, agen, sampai importer terbesar di negeri ini, kita ajak untuk berbisnis DME dan kompor listrik. Jadi salah satu solusi. Silakan Pak Kurtubi. Ya, saran saya adalah sepakat, lebih baik memproduksikan LPG dalam negeri lebih banyak lagi. Baik kilang existing dari kilang LPG atau kilang minyak yang ada bisa menghasilkan LPG. Dan satu lagi yang sangat besar itu, saran saya, sudah lama saya sarankan ini, agar segera dibangun pabrik LPG di Natuna Utara. Terus bisa juga langsung dengan pabrik LNG-nya, juga CO2-nya yang besar itu dialirkan untuk menaikkan produksi minyak. Jadi ini akan sekaligus memanfaatkan semua sumber daya alam yang sudah ada di Natuna itu, yang sudah ditemukan puluhan tahun. Nah, sekarang kok sampai sedetik ini kok enggak ada. Tahu sebabnya? Karena sistem tata kelola di bawah Undang-Undang Migas itu yang salah total. Tolong Komisi 7 dengerin ya. Komisi 7 ini ya, Undang-Undang Migas nomor 2 tahun 2021 itu sumber masalah ini. Kita negara kaya sumber daya alam migas, menjadi rakyat tersiksa seperti sekarang ini, pemerintah cari macam-macam cara sampai beli LPG harus pakai KTP, menyiksa rakyat sebentar. Ya. Ini tidak benar ini cara pengelolaan migas. Saran saya kepada Presiden, mohon maaf Pak Presiden, DPR RI sudah 2 kali tidak berhasil memperbaiki, menghasilkan undang-undang migas yang menjadi penyebab kehancuran produksi migas di tanah air. 20 tahun, turun terus setiap tahun. Apa tidak tahu data itu? Baik. Penyebabnya undang-undang migas. Tolong Pak Jokowi segera perpu
Ganti, cabut Undang-Undang Migas nomor 21, hidupkan kembali undang-undang yang dibatalkan oleh Undang-Undang Migas. Hidup kembali itu kembalikan kuasa pertambangan ke perusahaan negara. Pemerintah, mohon maaf Pak Joko, pemerintah tidak bisa berbisnis. Jadi dia tidak bisa. Beliau-beliau ini adalah pemegang kebijakan, regulator. Pelaksana untuk membangun pabrik LNG yang sudah berhasil itu Pertamina dengan biaya murah. Kenapa biaya murah? Bunganya murah. Kenapa bunga murah? Dia dipercaya oleh perbankan internasional dan perusahaan minyak internasional sebagai pemegang kuasa pertambangan sehingga interest rate-nya lebih murah. Buktinya Pertamina berhasil membangun pabrik LNG di Arun dan Badak dan bunga murah. Sukses. Jadi industri hilir tidak hanya migas, industri hilir semua minerba bisa memperoleh bunga murah untuk membangun, mengembangkan sisi hilir dari industri hulu hilir daripada yang berdasarkan sumber daya alam. Sedangkan ke negara-negara yang berhak, investor adalah kontraktor perusahaan negara, bukan diserahkan ke perusahaan minyak asing. Perusahaan tambang asing. Jadi negara harus membantu perusahaan negara. Kasih dia kuasa pertambangan. Terima kasih Pak Qurtubi. Menteri kita hormati sebagai pemegang kebijakan, tapi tidak boleh menteri itu berbisnis. Terima kasih Pak Qurtubi. Silakan itu Mas akan Tulus. terselesaikan. Silakan Mas Sisi Tulus. hilir tadi tidak hanya industri migas sisi hilirnya, sisi hilir dari industri minerba semua akan menghasilkan penerimaan APBN yang berlipat-lipat. Kalau sesuai dengan pasal 33 UUD 45, saya sarankan pakai Perpu Pak Presiden. Ya, jangan terima serahkan kasih. kembali Silakan ke Mas DPR Tulus. untuk ketiga kali. Silakan Mas Tulus. Masalah Silakan Mas RU migas Tulus. ini. Mohon maaf ya. Silakan Mas Terima Tulus. kasih. Ya, kalau bagi masyarakat kan tadi ada ketersediaan barang dan harganya terjangkau. Ya, jadi komoditas LPG-nya ada dan harganya terjangkau bagi masyarakat. Dan dalam konteks subsidi kembali bahwa subsidi itu subsidi apapun, baik energi maupun pangan atau apapun, memang definisi subsidi adalah kepada masyarakat tidak mampu. Ya, ini yang saya kira harus kita luruskan. Nah, persoalan meluruskan ini yang kemudian jangan sampai katakanlah membuat satu instrumen yang kurang rasional. Nah, dalam hal ini nanti kita tunggu evaluasi dari uji coba pembelian gas LPG di Tangerang ya, di Tangerang dan di ada 5 kota itu nanti seperti apa tantangan, kendala dan juga keluhan-keluhan masyarakat gitu. Karena dengan uji coba itu kan nanti mestinya ada hal positif yang seperti apa dan hal negatif seperti apa dan kemudian nanti diambil kebijakan yang lebih komprehensif. Dulu kan ketika mau mengendalikan Pertalite atau BBM kan Pertamina atau pemerintah waktu itu kan juga gencar untuk menggunakan My Pertamina atau apa. Kemudian saya bilang ya sebenarnya paling rasional adalah instrumen harga. Nah, kemudian akhirnya diambil instrumen harga terhadap BBM. Nah, ini saya kira juga seperti itu endingnya pada akhirnya ya. Tapi ini kan terbentur pada momen-momen yang tidak tepat. Apalagi kajian dari BPS mengatakan bahwa dampak kenaikan BBM adalah naiknya angka kemiskinan gitu. Ini yang saya kira juga harus jadi perhatian. Baik. Terima kasih Mas Tulus, terima kasih Mas Kating, terima kasih Pak Joksis, terima kasih Pak Qurtubi. Mudah-mudahan saja ada kebijakan terbaik supaya masyarakat tidak kemudian diperibet dalam tanda petik akibat dari subsidi yang terus naik. Saya Brigita Manara pamit, selamat malam, sampai jumpa.